Ditjen PHU untuk melakukan bimbingan teknis tentang pengelolaan keuangan operasional haji. Ini penting karena kalau terkait dengan pengelolaan dana, pengelolaan uang, itu tidak bisa ditawar-tawar, harus sesuai dengan regulasi yang ada. Oleh karena itu sedikit aja keselip ya, dalam pembukuan atau pengelolaan atau pelaporan ya, jadi masalah. Jangankan nolnya hilang satu, titik hilang satu masalah. Dapat dibayangkan 1 juta hilang 0, 100.000, berapa ribu yang hilang. Ini membuktikan bahwa ketelitian, ketekunan ya, dan fokusnya teman-teman operator pengelola keuangan operasional haji itu sangat dibutuhkan. Walaupun 2 tahun Bapak Ibu tidak langsung secara teknis dalam proses persiapan ataupun pemberangkatan jamaah haji, bukan berarti pengelolaan keuangan PKWH itu berhenti, tidak. Tapi tetap harus dilakukan. Karena itu pentingnya accountable dan bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan PKWH tersebut. Oleh karena itu saya berharap BIMTEK ini saudara ikuti dengan sebaik mungkin secara tekun. Hal-hal teknis bisa tanyakan langsung dengan Pak Irfan dan Pak Rifki nanti. Ya. Itu yang pertama, harapan saya dalam kesempatan pagi ini. Yang kedua, informasi juga dari Pak Dirjen PHU, ya, kayaknya sudah ada lampu hijau begitu, izin bagi jamaah umroh Indonesia untuk bisa berangkat ibadah umroh. Saya baru disposisi surat Kabin Haji barusan, ada beberapa hal yang harus disosialisasikan terkait dengan penyelenggaraan umroh itu. Antara lain kesiapan provider visa yang harus dipenuhi persyaratan-persyaratannya terkait dengan keberangkatan dan pengurusan visa dan paspor calon jemaah umroh tersebut. Nanti begitu sudah sampai di bidang PHU, segera tindak lanjut ke kabupaten kota, sampaikan juga atau panggil barangkali teman-teman provider yang ada di Bengkulu ataupun travel untuk memberikan penjelasan yang seterang-terangnya kepada para biro perjalanan ibadah umroh dan juga kepada masyarakat umumnya, ajak media, karena terkait dengan informasi haji dan umroh itu adalah informasi yang selalu ditunggu oleh masyarakat. Ketika kita berada di tengah masyarakat, pertanyaan yang paling sering itu masalah haji dan umroh. Macam mana Pak, tahun 2022 berangkat haji tak? Segera insya Allah berangkat, saya bilang. Umrah macam mana Pak? Insya Allah berangkat juga bentar lagi. Mengapa saya berani mengatakan begitu? Ini adalah hanya bentuk ungkapan optimisme kita bahwa COVID ini akan berlalu, COVID ini akan habis, begitu akan hilang. Maka optimis itu harus kita tumbuhkan. Dapat kita bayangkan 2 tahun berturut-turut tidak berangkat, terus ketika jamaah bertanya, berangkat tak 2022 Pak? Tidak. Sama sakit kawan itu, ya kan? Maka optimisme harus kita tumbuhkan. Kadang-kadang nanti tidak berangkat misalnya 2022, misalnya nih, ya, bukan saya berbohong, tapi saya hanya ingin menunjukkan optimisme kita, ya, dengan demikian ya, dalam prokes kesehatan kita lakukan agar bisa berangkat 2022. Gitu. Nah, itu yang kedua yang ingin saya sampaikan pada forum ini terkait dengan penyelenggaraan haji dan umroh. Kemudian teman-teman di bidang haji ataupun di penyelenggara haji kabupaten kota, saya minta sering-sering ngomong di media. Tidak apa-apa, panggil wartawan ngomong tentang umroh itu, kasih berita-berita optimisme, informasi-informasi terkait dengan kebijakan pusat. Seperti hari ini, dapat dimuat di media ataupun di berita online kita. Agar apa? Orang tahu apa yang kita lakukan, orang mengerti apa yang kita lakukan, kesiapan apa yang kita lakukan orang tahu. Kalau diam-diam menjawab, itu kegiatan siri namanya. Bukan hanya nikah siri, kegiatan siri juga ada. Ya, seperti ini, kalau tidak ada diinformasikan orang tidak tahu. Ya kan? Nah, oleh karena itu saya minta semua kegiatan-kegiatan di kanwil seperti ini agar
expose, diberikan berita kepada masyarakat. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, tadi saya minta hadir khusus Kabid Penmat. Ya. Saya sebagai Kepala Kantor Wilayah Banjarmasin Bengkulu 1 tahun lebih 1 bulan kayaknya ini, ya sudah cukup banyak menerima pujian. Justru bagi saya pujian bukan untuk membanggakan diri, tidak, tapi lebih banyak lagi adalah fitnah. Apa fitnahnya? Ini saya sampaikan kepada jajaran haji, kepada madrasah khususnya. Ya, hari ini diinformasikan di Jakarta, Kakanwil Kementerian Masuk Bengkulu minta uang kepada madrasah, kepala madrasah untuk mensukseskan Gus Yahya menjadi ketua PBNU. Coba. Kayaknya 1 bulan ini 2 bulan terakhir nggak pernah saya mengontak siapapun kepala madrasah. Tolong Pak Zulman, ya, saya minta tim madrasah, ya, kalau ada pihak-pihak yang mengatasnamakan Kanwil minta sumbangan apapun bentuk kepada madrasah, laporkan dengan saya. Bisa jadi tidak ada, tapi dibikin, namanya fitnah, ya kan? Kalau bagi saya gampang aja jawabannya itu. Setiap saya mendapat tantangan-tantangan seperti itu, saya hanya bermohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tidak saya lakukan, pasti saya bermohon pada Allah. Kemudian saya berdoa minta perlindungan. Kemudian saya berdoa yang memfitnah diberikan hidayah, itu saja. Semuanya akan terbukti pada akhirnya nanti itu. Ini fitnah atau tidak. Saya sudah cukup berpengalaman di depan. Hal-hal seperti ini biasa. Ya kan? Hal seperti ini biasa. Makanya ketika teman-teman kita difitnah berhadapan dengan APH kadang-kadang, saya bilang begini, kalau Anda sebagai ASN, Anda sebagai pejabat tidak berani atau takut berurusan hal-hal berhadapan dengan hal-hal fitnah seperti ini, maka mundur saja dari ASN, mundur saja dari pejabat. Kalau bagi saya, setiap tantangan yang ada seperti itu harus kita hadapi. Anggaplah ini bagian testing kita, ujian kita atau naik pangkat, naik kelas. Rasa begitu. Ya, maka hari ini saya bertelepon dari Ijen, dari Kementerian Pusat, Pak Kanwil, ada isu Pak Kanwil minta uang ke kepala madrasah untuk menyukseskan Gus Yahya. Gus Yahya itu tahu Bapak Ibu? Gus Yahya itu Yahya Khalil Stakuf. Itu kakaknya Menteri Agama, kakak kandung. Beliau itu salah satu kandidat ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama yang akan dilaksanakan muktamarnya tanggal 23 sampai 25 Desember nanti di Bandar Lampung. Nah, karena saya terus terang ini saya katakan dekat dengan Gus Yahya, dengan tim beliau, biasa. Ya mungkin apa pihak sebelah atau siapapun saya tahu memfitnah begitu, mengatakan saya sudah minta uang tuh untuk mendukung Gus Yahya. Terlalu kecil Bapak Ibu sekalian. Jangankan kepala madrasah, bendahara saya 4 orang di sini tidak pernah saya panggil. Bertanya bendahara saya panggil, belum pernah saya panggil kecuali untuk rapat. Jangankan minta uang. Ya. Kepala madrasah silakan cross check nanti. Saya minta Pak Zulman diinformasikan kepala madrasah kita dari MI, MTS dan MA. Kalau ada pihak-pihak yang mengatakan begitu, silakan di cross check dengan saya dulu atau dengan Pak Kabid, ya, melalui Pak Zulman. Saya tidak ingin, ya, justru kegiatan ekstra dari kegiatan dinas kita dicampur adukkan seperti itu. Tidak ada urusan kita dengan muktamar NU itu, kantor ini, tidak ada. Kalau kita sudah keluar, macam-macam kita ini. Saya kalau udah di luar, ya tokoh masyarakat di RT saya, bukan di provinsi, di RT saya itu. Di RT saya imam, saya pengurus masjid, peniat hubungan masjid, ya kan? Saya teman-teman bermain dengan RT biasa saja. Juga aktif di ormas-ormas lain, itu kalau sudah luar dinas.
Tapi bagi saya itu hal yang biasa, anggap sebuah peringatan saja, ya dah. Kemudian tentu kita waspada dan berhati-hati. Makanya saya minta khusus Pak Zulman, biar saya sekali ngomong dengan Bapak Ibu sekalian juga jajaran madrasah. Kalau ada pihak-pihak yang mengatasnamakan ya, Pak Kanwil misalnya atau Pak Rektor UIN Bengkulu itu, beliau PLT Rektor, beliau ketua PWNU Provinsi Bengkulu, empuk benar itu untuk isu-isu seperti itu. Apalagi saya, terus terang saya benar-benar NU nih Pak, ketua PWNU-nya Pak Rektor YN Bengkulu, saya wakil ketuanya, wakil beliau. Maka wajar kalau isu-isu seperti itu muncul, ya, dianggap tim ses dan segala macam. Oleh karena itu, terkait dengan hal-hal seperti itu, saya minta perhatian kita semua, teman-teman bidang haji juga dan bidang madrasah khususnya, ya, tolong informasi kepada madrasah. Tidak ada saya minta dukungan apapun bentuknya kepada madrasah dengan KUA, ya, terkait dengan muktamar NU itu. Yang saya minta dukungan itu, ya, kedua itu kepada ketua PCNU. Ya, saya sampaikan. Nah, itu. Jadi ini agar dipilah, dipahami secara bersama. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih pada Pak Dirjen PHU melalui Pak Irfan dan Pak Fikri atas kegiatan BIMTEK di Bengkulu ini. Saya berharap mungkin santai aja Pak Irfan, dialog aja sifatnya, ada usah formal bener. Ya, biar terbuka, mungkin teman-teman banyak bertanya, berdialog, diskusi, ya, tentang formulasi pengelolaan PKOH yang semakin hari semakin canggih, mungkin pakai aplikasi segala macam dalam pengelolaannya. Ini perlu disampaikan kepada tim jajaran kantor wilayah Kementerian Bengkulu. Barangkali ini yang perlu dan penting saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bimbingan teknis pengelolaan keuangan operasional haji tahun 2021 saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dapat mengikuti acara dengan baik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.